Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Ihsan MSAG MSI, dosen tetap pada Prodi Ilmu Komputer Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar. Dalam video ini saya akan menyampaikan pernyataan diri mengenai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang saya laksanakan, khususnya pada aspek pendidikan dan pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari portofolio pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan, khususnya pada pertemuan pekan kedua. Pertemuan ini berfokus pada materi hakikat ibadah. Materi pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama terkait konsep ibadah. Kemudian yang kedua, klasifikasi ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Dan yang ketiga, fungsi, hikmah, dan makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan dengan bobot 2 SKS terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 2 program studi ilmu komputer. Pelaksanaan pembelajaran ini mengacu pada pendekatan OB, Outcome Based Education, sehingga setiap aktivitas pembelajaran dirancang untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan. Pada mata kuliah ini terdapat capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan kepada mata kuliah. Di antaranya yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ketiga, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, mampu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Selanjutnya, untuk mendukung capaian pembelajaran mata kuliah ini juga memiliki capaian pembelajaran pada mata kuliah atau yang dikenal dengan CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu mengenali hakikat ibadah, macam-macam ibadah, fungsi, hikmah, dan makna spiritual ibadah dalam kehidupan sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenali hakikat akhlak, kajian filosofis tentang akhlak, moral, akhlak individual dan sosial, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak terhadap lingkungan, akhlak mahmudah dan mazmumah, akhlak dan tasawuf. Yang ketiga, pandangan Islam tentang makna kehidupan, makna spiritual kejayaan hidup, konsep muamalah, ruang lingkup muamalah, prinsip-prinsip bermuamalah, dan akhlak bermuamalah. Adapun referensi yang saya gunakan pada pertemuan kedua ini adalah yang pertama, buku yang
ditulis oleh Haidar Nasir dengan judul Ibrah Kehidupan Sosiologi Makna untuk Pencerahan Diri. Yang kedua juga yang ditulis oleh Haidar Nasir dengan judul Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Kebudayaan. Yang ketiga juga menggunakan himpunan putusan tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, setelah menyampaikan materi, proses pembelajaran dilanjutkan menggunakan case-based method sebagaimana yang telah dirancang dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok melakukan identifikasi apa yang mereka ketahui tentang materi yang akan dipelajari. Juga mereka mendiskusikan praktek-praktek ibadah yang ada di sekitar mereka. Setelah itu, lalu masing-masing mahasiswa, masing-masing kelompok ini mempresentasikan dalam kelompok yang lebih besar atau dalam pleno. Dalam proses evaluasi pembelajaran, saya menggunakan penilaian yang mengacu pada rencana pembelajaran semester yang telah saya susun sebelumnya. Penilaian dilakukan melalui analisis studi kasus dan diskusi kelompok dengan indikator meliputi ketepatan mahasiswa dalam mengidentifikasi praktek-praktek ibadah yang ada di lingkungan sekitarnya. Demikian pernyataan diri saya mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Selanjutnya dilanjutkan dengan video cuplikan pengajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bertemu untuk mendiskusikan materi terkait hakikat ibadah. Bagaimana kabarnya kalian? Sehat? Sehat ya? Baik. Nah, bicara tentang ibadah, maka yang penting kita targetkan untuk kita ketahui adalah tentang bagaimana konsep ibadah, lalu kemudian bagaimana pengklasifikasian ibadah, dan kemudian fungsi hikmah dan makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial kita. Ya. Sebelum kita lanjut lebih jauh menggali materi ini kan bukan persoalan baru ya. Ini persoalan atau materi yang kalian saya kira sudah pernah mendapatkan ya, baik di bangku SMP maupun di SMA ya. Jadi ini pada dasarnya yang merefresh ya, menyegarkan kembali apa yang pernah kita ketahui. Oke, baik. Jadi sekarang siapa di antara kalian yang bisa komentar, memberikan pandangan tentang apa sih ibadah itu dan berapa macam yang kalian ketahui tentang ibadah ini? Siapa yang bisa? Ya, Samsia, silakan. Dalam Islam dikenal terdiri atas dua jenis ibadah, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghair mahdah. Baik, ya, terima kasih Samsia. Jadi ibadah yang kita kenal dalam agama kita itu ada dua, seperti yang Samsia bilang ya. Ibadah mahdah dan ibadah gairu mahdah ya. Ibadah mahdah ini adalah ibadah yang Allah sudah tentukan cara pelaksanaannya ya. Bukan kita yang bukan inisiatif kita yang menentukan bagaimana salat subuh itu berapa rakaat, tapi salat subuh 2 rakaat itu, ini contoh ya, itu sudah ditentukan melalui dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul ya.
ibadah gairu mahda adalah ibadah yang kita punya otoritas untuk menentukan. Misalnya begini, Allah wajibkan kita belajar. Tapi bagaimana kita belajar, bagaimana kita menuntut ilmu, caranya itu terpulang kepada kita. Ya. Ada yang ya kalian memilih cara kuliah, tapi sebagian yang lain mungkin memilih menuntut ilmu itu atau belajar itu dengan cara otodidak. Ada yang lewat kursus, ya. Ada yang melalui media-media yang lain. Ya. Jadi itu perbedaan paling mendasar antara ibadah mahda dan ibadah gairu mahda. Ada yang bisa lebih jauh lagi memberikan contoh, apa contoh-contoh ibadah mahda dan bagaimana contoh-contoh ibadah gairu mahda misalnya. Siapa yang bisa? Saya Pak. Ibadah mahda ada sholat, kemudian zakat, puasa, dan haji. Kemudian ibadah gairu mahda ada seperti senyum, kemudian membantu orang lain, kemudian belajar. Sekian. Ya. Oke, terima kasih Chandra. Jadi ya itulah contoh-contoh ibadah mahda maupun ibadah gairu mahda. Ya, ya sekarang kita lihat lebih jauh apa sesungguhnya fungsi ibadah bagi kita, ya. Kita dalam tanda petik posisi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Jadi ibadah ini merupakan salah satu media, salah satu sarana hubungan antara kita sebagai makhluk dan Allah sebagai Khalik, ya. Yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Ya. Kenapa? Ini kan sebenarnya ikrar kita ketika kita berhasil dilahirkan ke dunia ini. Ikrar kita kepada Allah adalah taat dan menjalankan ibadah kepadanya. Ya. Jadi dengan menjalankan ibadah ini, itu akan menjadikan kita akan senantiasa berada pada posisi mengingat kewajiban-kewajiban yang telah kita ikrarkan tadi, ya. Kemudian yang ketiga, melatih diri untuk berdisiplin. Kira-kira ada enggak yang bisa memberikan contoh? Atau begini, melatih diri untuk disiplin, misalnya kita ambil contoh yang dikemukakan Chandra tadi, salat misalnya. Salat ini kan waktunya tertentu, ya. 5 kali dalam sehari semalam kita diperintahkan untuk mengerjakan salat dengan waktu-waktu yang tertentu. Waktu-waktu pelaksanaan ini tentu mengajarkan kepada kita, ya paling tidak mendidik diri kita untuk berdisiplin pada waktu yang telah ditentukan itu. Ya. Ketika azan berkumandang, maka didikan disiplin itu dimulai. Apakah kita mendengarkan atau mengabaikan? Ya. Jadi itu 3 poin pokok fungsi daripada ibadah. Nah, dalam surah Al-Anfal ayat 24, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajak kamu kepada sesuatu yang memberi kemaslahatan hidup bagi kamu." Firman Allah ini adalah poin yang bisa menunjukkan bagaimana sebenarnya hikmah ibadah bagi kita, ya. Apa poinnya? Kebaikan dan kemaslahatan, ya. Kebaikan dan kemaslahatan. Baik, jadi saudara-saudara sekalian, seperti itulah materi kita hari ini, ya. Kita mempelajari konsep ibadah, bagaimana pembagian ibadah, lalu kemudian
bagaimana fungsi ibadah dalam kehidupan kita, lalu apa yang bisa kita ambil sebagai ibrah atau sebagai hikmah, ya. Sekali lagi, materi ini sifatnya materi penyegaran, ya, penyegaran karena kita ya sudah pernah mendapatkan sebelumnya. Jadi saya yakin dengan tambahan materi kita hari ini, ya apa yang pernah kita ketahui, apa yang pernah kita dapatkan, insya Allah semakin mendapatkan penguatan. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini, bagus kalau ada di antara kalian yang bicara tentang apa yang kita diskusikan, apa yang kita pelajari pada hari ini, ya. Boleh ya? Ada yang boleh memberikan gambaran, pandangan, penjelasan atau apalah namanya. Silakan. Ya, Yuni. Saya Pak, jadi menurut saya Pak, selama materi yang tadi didapatkan tentang ibadah itu sendiri, ibadah merupakan bentuk penghambaan kita seorang hamba kepada Tuhannya. Kemudian jenis-jenis ibadah juga sudah terlihat jelas yang seperti tadi Bapak paparkan, ada ibadah mahda dan ibadah ghairu mahda. Dan tidak selama ini ternyata apa yang sekecil apapun itu yang kita lakukan, mulai dari belajar saja, ternyata sudah merupakan contoh ibadah sendiri. Oke, jadi terima kasih Yuniawati ya, Yuniawati Hakim, benar ya? Baik. Jadi apa yang disampaikan Yuni tadi, mudah-mudahan bisa menjadi kesimpulan bersama kita, ya, bahwa ibadah adalah segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita lakukan, tapi ada syaratnya. Yang penting kita lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi itu syarat-syarat utamanya. Setelah itu baru kita bisa menggolongkan, oh ini ibadah mahda, ini ibadah ghairu mahda. Ya, saudara-saudara sekalian, itulah materi kita hari ini, ya. Saya berharap PPT ini nanti akan saya share ke kalian, tapi kalian tetap menambah dengan mencari atau dengan referensi yang lain seperti yang ada di saya tunjukkan di PPT ini, ya. Pekan depan insya Allah kita masuk pada materi selanjutnya. Namun ingat, pekan depan itu sebelum kita mulai masuk materi baru, kita kembali akan merefresh tentang ibadah ini, ya. Jadi mungkin 1-2 orang akan saya tunjuk untuk bicara. Setelah itu baru kita masuk materi selanjutnya, gitu ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai perkuliahan kita. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah.